Jepang adalah sebuah negara kesatuan yang bersistem parlementer dengan berbentuk monarki konstitusional dan juga negara kepulauan di Asia Timur. Letaknya di ujung barat Samudra Pasifik di sebelah timur Laut Jepang dan bersebelahan dengan Tiongkok, Korea Selatan, dan Rusia. Pulau-pulau paling utara berada di Laut Okhotsk dan wilayah paling selatan berupa kelompok pulau-pulau kecil di Laut Tiongkok Timur, tepatnya di sebelah selatan Okinawa yang berseberangan dengan Taiwan. Ini adalah undang-undang yang mengejutkan, yang baik-baik saja di Jepang, tetapi ilegal di seluruh dunia. Saya ingin menunjukkan kepada kalian beberapa undang-undang di Jepang, yang sebenarnya legal, tetapi ilegal di seluruh dunia. Banyak yang berpikir bahwa Jepang adalah negara yang sangat ketat, dan memang seharusnya begitu. Tetapi ketika Anda mendengar beberapa undang-undang di Jepang, Anda mungkin menggaruk-garuk kepala. Saya tidak menyarankan melakukan hal-hal ini, dan ini hanya untuk hiburan. Undang-undang ini bandingkan dengan negara Anda. 1. Usia dewasa. Topik yang banyak diperdebatkan di Jepang saat ini, tetapi usia legal untuk persetujuan adalah 13 tahun di Jepang. Dan salah satu yang terendah di dunia, usia persetujuan mengacu pada usia minimum, di mana seseorang dianggap mampu memberikan persetujuan untuk tindakan seksual. Sebenarnya ini telah menjadi bagian dari hukum pidana Jepang sejak tahun 1907, lebih dari 100 tahun tanpa perubahan. Menariknya, sebagian besar prefektur di Jepang memiliki undang-undang dan peraturan daerah yang menaikkan usia efektif menjadi antara 16 dan 18 tahun. Sementara pada saat yang sama meninggalkan beberapa area menghilangkan untuk kasus tertentu. Meskipun usia persetujuan nasional di Jepang adalah 13 tahun. 2. Menikahi sepupu. Legal di Jepang untuk menikahi sepupu pertama Anda. Seperti banyak dari undang-undang ini dalam video, ini mungkin melanggar hukum kalau di Indonesia. Undang-undang ini berasal dari periode Meiji Jepang, ketika disahkan pada tahun 1898. Cukup umum di Jepang bahwa ada kata untuk itu. Sebenarnya sudah terkenal di Jepang yang menikah dengan sepupu pertama mereka. Misalnya Perdana Menteri Jepang ke-56, yang merupakan kakek dari Perdana Menteri Jepang yang lebih baru Abe menikah dengan sepupu pertamanya. Bahkan ada 2 Perdana Menteri setelah dia yang juga menikah dengan sepupu pertama mereka. Salah satu alasan undang-undang ini adalah untuk mengizinkan keluarga menyimpan kekayaan mereka di dalam keluarga mereka. Untungnya bagi mereka yang tinggal di Jepang saat ini, yang juga ingin menghabiskan sisa hidup mereka secara legal dengan sepupu pertama mereka, Jepang adalah semua untuk itu. 3. Fitnah. Jadi ini yang menarik. Di Jepang Anda dapat menuntut seseorang untuk pencemaran nama baik jika mereka merusak kehormatan Anda atau citra publik, bahkan jika pernyataan itu benar. Sebagai komunikasi lisan atau tertulis dari pernyataan palsu tentang orang lain yang secara tidak adil, merusak reputasi mereka, dan biasanya merupakan perbuatan melawan hukum atau kejahatan. Tetapi di Jepang, menyakiti kehormatan seseorang, atau bahkan menyakiti kehormatan perusahaan dilindungi oleh undang-undang. Meskipun pernyataan yang benar, saya harus perhatikan meskipun banyak undang-undang di Jepang. Meninggalkan banyak hukum ini, tetapi 3 kriteria utama untuk pencemaran nama baik di Jepang adalah: 1. Pernyataan yang dibagikan kepada masyarakat umum. 2. Itu mengungkapkan fakta-fakta tertentu apakah benar atau tidak. 3. Merusak kehormatan seseorang baik secara sosial, nilai mereka, atau bagaimana mereka menghargai diri mereka sendiri. Misalnya memberitahu rekan kerja Anda atau publik bahwa bos Anda yang sudah menikah berselingkuh dengan seseorang. Meskipun itu sepenuhnya benar, dianggap pencemaran nama baik di Jepang. Bahkan pernyataan online, jika ketiga kriteria yang disebutkan sebelumnya terpenuhi, dapat dianggap pencemaran nama baik. Ada pengecualian meskipun Anda menyatakan fakta tentang kepentingan publik atau Anda adalah pelapor untuk mengungkap penipuan perusahaan. Tetapi pada akhirnya, hukum Jepang adalah untuk melindungi individu dan perusahaan dari aktor jahat yang bermaksud untuk merusak kehormatan atau citra mereka. Di sini adalah 2 contoh yang benar-benar terjadi di Jepang. Kasus pertama pada tahun 2018. Seseorang berselingkuh dan diposting di media sosial oleh pihak ketiga. Meskipun perselingkuhan itu terjadi, orang tersebut menggugat pihak ketiga untuk pencemaran nama baik. Pengadilan Distrik Tokyo mengadili penggugat dan diberikan 100.000 yen sekitar 10 juta rupiah. Kasus kedua, insiden kuasi perkosaan, terjadi dalam lingkaran peristiwa pemerkosaan.
Kuasi menurut definisi Jepang adalah kejahatan melakukan hubungan seksual. Hubungan seks, anal seks, oral dengan orang lain yang pingsan di bawah pengaruh seperti alkohol. Dan kehilangan kesadaran untuk menolak atau tidak mampu menolak. Sebuah majalah menerbitkan laporan anonim tentang kejadian tersebut, tanpa memberikan nama asli subjek dalam kasus ini. Meskipun kejadian tersebut terjadi, dan subjek tidak disebutkan namanya dalam laporan tersebut, pengadilan tetap memberikan penghargaan untuk subjek, karena dinilai bahwa subjek dapat diidentifikasi dengan menilai keseluruhan keadaan, dan menerima total uang 4,4 juta yen, sekitar 457 juta rupiah, untuk ganti rugi pencemaran nama baik. Mungkin belum tentu ilegal di seluruh dunia, tapi saya pikir ini layak disebut jika Anda berada di Jepang. 4. Makanan. Di Jepang berburu ikan paus dan lumba-lumba serta makan anjing laut dan laut singa benar-benar legal. Meskipun itu bagian dari makanan sebagian orang Jepang. Mungkin aman untuk mengatakan bahwa kebanyakan tidak memakannya secara teratur. Namun masih mudah ditemukan di toko-toko dan beberapa restoran. Bahkan pencarian cepat di Amazon akan memberikan hasil untuk beberapa hewan ini. Di sisi lain, hiu juga legal untuk dimakan di Jepang. Mungkin lebih umum dimakan. Dan saya pikir wajar untuk mengatakan bahwa banyak orang Jepang menganggapnya sebagai makanan yang lezat karena mudah ditemukan di menu. Mungkin paling sering ditemukan di restoran Cina di seluruh Jepang. Tetapi karena kelezatan yang mahal di sini, orang Jepang mungkin tidak akan memakannya setiap hari, sehubungan dengan perburuan paus. Joji Morishita yang menegosiasikan penarikan Jepang dari Komisi Perburuan Ikan Paus Internasional mengatakan di Jepang masalah pemakan ikan paus adalah simbol dari menghormati budaya yang berbeda. Dan banyak orang di Jepang berpikir itu tidak tepat untuk orang-orang dari luar untuk memaksakan budaya makanan di tempat lain. Budaya makanan di tempat lain, apakah Anda setuju dengan semua ini atau tidak? Fakta sederhananya adalah saat ini legal untuk makan makanan ini di Jepang. 5. Rokok. Jadi hari ini kita semua tahu bahwa rokok tidak begitu baik untuk Anda. Banyak tempat di seluruh dunia memiliki undang-undang yang melindungi warga negara, termasuk anak-anak dari rokok, dan perokok pasif. Tetapi Jepang meskipun belum ada perlahan mengejar, masih ada hal-hal yang dapat Anda lakukan secara legal di sini. Di Jepang dalam hal berkaitan dengan rokok yang belum tentu legal. Di belahan provinsi di Jepang Anda masih dapat membeli rokok dari mesin penjual otomatis. Dan diberikan ke Anda memiliki kartu ID foto TASPO, dan sudah cukup umur. Meskipun sebagian besar merokok di dalam ruangan pada tahun 2020 telah dilarang. Anda masih bisa merokok di kamar hotel, bar cerutu, sebelum berlaku aturan dilarang merokok tahun 2020 yang lalu. Kemanapun Anda pergi di dalam ruangan Anda dapat merokok. 6. Film porno. Jepang dikenal sebagai salah satu negara dengan industri film porno terbesar di dunia. Film dewasa Jepang bahkan memiliki jumlah penggemar yang cukup besar. Di Jepang, membuat film porno adalah legal. Bahkan dalam undang-undang baru yang disahkan parlemen pada Juni 2022 lalu, batas usia perempuan pelakon video dewasa diturunkan dari 20 tahun menjadi 18 tahun. Pemerintah Jepang melegalkan industri film porno justru dengan tujuan menurunkan angka kejahatan seksual. Namun, jangan sekali-kali Anda menipu. Pemain harus disodori kontrak secara detail tentang apa perannya dan bagaimana adegan dewasa hendak direkam. Kalau tidak, Anda akan dituntut melanggar undang-undang yang melindungi perempuan muda dari pornografi licik. Terancam hukuman 6 bulan penjara atau denda maksimal 1 juta yen setara 115 juta. Dalam UU Pencegahan dan Pertolongan Kerusakan Penampilan Video Dewasa, juga disebutkan pembuat film dewasa wajib mengaburkan wajah perempuan pelakon dan bagian intimnya. Undang-undang tersebut untuk melindungi masa depan para gadis pelakon video ketika memutuskan pensiun dari industri film biru. Terima kasih telah menonton, jangan lupa